A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Faizi Channel. Baik lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya robbal alamin. Baik lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Di balik lagi ke Surabaya lagi lur. Dan hari ini sudah alhamdulillah mendung. Di sore hari habis asar mendung. Oke lur, lanjut. Bukan lanjut sih ya, lanjut pembahasan, apalagi kalau bukan pemimpin kita, pemimpin akhir zaman, yaitu Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi. Seperti itu lur. Sebagaimana kita ketahui, semuanya telah mengutarakan, semua channel atau youtuber lain mengutarakan tentang pemimpin akhir zaman ini, baik lewat dari sebuah kitab-kitab atau dari warisan leluhur-leluhur kita, atau tentang Satrio Piningit, atau bahkan juga tentang dari kitab-kitab ataupun dikumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu lur. Banyak yang menceritakan ya kan, tapi banyak juga yang tidak percaya. Ya gak banyak sih, ya banyak lah yang percaya, tapi umat Islam meyakini, mengimani ya toh, Imam Al-Mahdi ini akan muncul pada akhir zaman, setelah munculnya Dajjal ya kan. Dajjal yang selama ini kita tahu sudah sudah menyebar fitnah-fitnah sejak lama hingga sekarang saat ini juga seperti itu ya toh. Banyak itu seperti itu ya kan, seperti contohnya corona atau simbol-simbol agama, bahkan agama kita, agama Islam, banyak yang terpecah belah menganut agama yang lain, bukan menganut agama yang lain sih, Islam tapi bukan Islam, seperti itu atau yang kita ketahui banyak. Dan banyak juga yang terjerumus seperti itu. Akhir zaman lur, makanya berhati-hatilah ya toh, tentang hal agama ini. Nanti bahkan akan ada agama baru seperti itu. Agama baru ya Islam, tapi ya Islam seperti itulah akan bermunculan kembali nanti, akan viral lagi seperti itu. Bahkan kita ada yang terjumus, teman-teman atau yang lainnya, itu yang sangat disayangkan. Seperti itu kan, sayang kan ya toh, terjerumus oleh kesesatan sang penggoda. Seperti itu, tahu sendirilah akhir zaman ini ya toh. Bahkan bukan detik sih, menjelang munculnya Satrio Piningit ini akan banyak suatu agama-agama baru seperti itu loh. Juga peraturan-peraturan baru ya kan, yang peraturan itu dimana menyudutkan umat Islam, seperti itu, menyudutkan atau ya seperti itulah yang sekarang terjadi. Makanya mereka itu menyerang dari dalam. Kalau dari luar langsung mereka nggak berani, karena yang mereka takuti adalah arus bawah. Yang dimaksud arus bawah itu ya kita ini ya kan, walaupun kita iman kita setipis atau jarang-jarang ibadah ataupun sholat, jika ada orang terang-terangan menghina agama kita, tetap saja nggak terima agamanya dihina ya toh. Walaupun agamanya bukan agamanya, ibadahnya rok-rok asem lah, nggak terima apa ya. Kau hina agama gue bacok lu. Seperti itu contohnya. Seperti apa yang di Zainuddin Amzat almarhum itu ya, Kiai Haji Ustadz Kiai Haji Zainuddin Amzat itu. Ya, mereka nggak merani dengan itu ya toh.
Makanya menjelang keluarnya satu Ramadan ini akan banyak suatu apa ya, kita kan juga kan rakyat. Saya juga tidak mengatasnamakan pemerintah atau apa-apa. Rakyat yang kita rasakan itu akan semakin sengsara. Seperti itu tuh. Peraturan-peraturan banyak bermunculan, atau ya pada intinya apa ya, menyusahkan rakyat kan seperti itu. Banyak peraturan-peraturan yang menyudutkan rakyat kecil. Ya contohnya seperti kita ya toh, cari pekerjaan saat ini sangat sulit seperti itu. Itu semua ujian loh, ya toh. Ujian. Sebetulnya itu ujian buat kita. Ya kan, makin hari kita juga semakin yang kita rasakan juga semakin menyempit. Ya toh, peraturan yang begitu mencekik leher atau apa-apa, hingga ya tahu sendiri kan sekarang apa-apa misalkan saat ini adalah pajak, apa-apa dikenai pajak, semuanya dikenai pajak. Itu adalah ujian buat kita ini sungguhnya ujian. Itulah lur, detik-detik apa ya, munculnya satu republik ini akan banyak peraturan dan apa ya, menyudutkan rakyat miskin lah, seperti itu. Itu lur, suatu insya Allah ini suatu pertanda beliau akan segera muncul seperti itu, hingga kita apa ya, mentah kebingungan atau bagaimana, atau kita pun protes juga nggak bisa, ya kan. Ya seperti itulah sekarang ini di negeri kita, begitu banyak peraturan yang menyudutkan. Terus juga yang baru-baru ini pajak, apapun dikenai pajak. Nah itulah loh, ujian, sebetulnya ujian buat kita. Dan itu insya Allah salah satu pertanda munculnya Sadra Beningit atau Imam Mahdi. Seperti itu loh. Kalau kita semuanya susah, kebingungan, ataupun ya nggak seperti biasanya lah. Hingga kita pun berpedoman kepada siapa, mengadu kepada siapa, bingung, ya kan, bingung kita mengadu ke siapa, kan seperti itu. Nah di saat itulah baru beliau itu muncul, seperti itu. Itulah ujian loh. Itu dajjal yang antek-anteknya sudah menyerang sebetulnya, fitnah sudah turun itu sebetulnya, seperti itu. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya, suaranya agak serak lur, maklum kurang istirahat. Oke lanjut. Terus apa lagi? Ya itu mungkin yang kita rasakan saat ini, dimana kita ya semua serba sulit lah. Tapi jika ada yang serba mudah, alhamdulillah, ucap syukur itu bersyukur, sangat bersyukur sekali. Tapi di luar kita, di saudara-saudara kita yang lain, mereka sangat kesulitan. Kalau kita membantu apa yang bisa kita bantu, ya toh, mungkin kita aja juga susah seperti ini. Ya bantulah semampu dan sebisa mungkin, ya toh. Kan juga itu semua kan saudara kita semua, kan seperti itu loh. Jangan mengejar pahala atau apa, kita bantu saja, seperti itu, bantu kata saudara kita yang mengalami kesulitan, atau tentang kehidupan, tentang hidup seperti ini. Itulah insya Allah. Saya juga nggak tahu munculnya beliau ini di daerah mana atau di mana, juga saya tidak tahu lur. Tapi yang penting lah, tidak masalah, yang penting kan dari Nusantara, ya toh. Jadi kita nggak jauh-jauh nggak jauh-jauh untuk menghampiri, walaupun ada sabda Rasulullah, atau berangkatlah walaupun di atas salju, ya contohnya seperti itu. Itu memang ya ujian lah semuanya buat kita loh, kuat tidaknya, tapi dengan itulah berbanyak ibadah, atau mohon perlindungan kepada Allah dan juga kelancaran rezeki, seperti itu. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan.